Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore semua teman-temanku di Jum'ah yang berkah ini ya. Mudah-mudahan kita sebagai muslim ya, bukan mudah-mudahan lagi ya, harus sebagai umat muslim yang muslim ya, nanti jangan sampai tinggalkan sholat Jum'ah ya. Itu salah satu menghapus dosa mingguan kita tentunya ya. Oke, saya akan membahas langsung saja untuk awal-awal video. Biasa untuk pemula saya ingatkan berhati-hati di dalam micin koin ya, nggak sembarangan. Saya sarankan untuk masuk di PP. Nanti saya ulas memang hari ini. Biasa kalau jam segini saya ada tema PP, saya angkat terus tiap hari. Tujuannya supaya lebih mengenal lagi orang-orang yang belum tahu dengan koin PP ini supaya nanti harganya terseret terbang ke atas. Yang mana sekarang di CMC Bitcoin masih stabil ya di harga 582. Ya biasa seperti itu. Waktu di harga 400 ya stabil di situ, naik turun wajar ya. Nanti turun di 39, naik lagi di 42. Pelan-pelan akan begitu terus apa namanya historinya, perjalanannya akan seperti itu. Dan sekarang sudah ke di atas 500 ya, nanti akan masuk 62 turun lagi 58, 62 turun lagi stabil lagi nanti di 6,2, akan terus sampai 700 800, nanti akan seperti itu sampai menjelang bull market. Mungkin bisa dikatakan 1M bisa 2M. Sekarang aja masih halving, masih jauh saja sudah hampir 600 juta ya. Jadi santai slow, yang mana Mas Bro membuat tutorial ini untuk long invest, yang mana saya tekankan untuk kerja real ya, nggak hanya ngepet di kripto saja. Juga nanti kalau sekarang mungkin posisinya juga belum pas karena di grup Telegram kan banyak orang-orang yang sangkut yang masuk di tahun 2021 yang belum mendalami kripto tentunya ya. Nanti juga mungkin ada grup sinyal yang akan saya berikan sinyal-sinyal di situ untuk swing ataupun trading harian ya. Nanti kita pikirkan bareng-bareng di saat nanti sudah bull market tuh yang pas, jadi waktunya sudah pada punya uang. Dan nanti harus pinter-pinter ya untuk apa namanya mindset kita nanti dirubah dalam punya pandangan bermain kripto. Juga tentunya ya manajemen keuangan tuh akan lebih penting lagi, jadi manajemennya diatur, portonya, porsinya mana yang nanti setelah punya uang banyak ketika habis bull market itu, nanti mungkin yang 70% Anda uangnya harus disimpan dulu, nunggu di untuk bear market selanjutnya baru Anda masukkan, supaya tidak sampai kecolongan lagi seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti main sinyal, nanti saya kasih sinyal main apa namanya trading harian pas di saat habis bull market itu kan nanti banyak sekali cari cuan, ada meme coin yang dimainkan, ada meme coin baru, cari swing-swing, cari momen-momen trading sesaat. Dan itu nggak bisa nanti untuk apa namanya trading jangka panjang, maksudnya untuk long invest nggak bisa. Di saat bear market itu kan turun terus, nah itu saatnya nanti main up ya, main up sama down ya. Itu nanti saya bimbing Mas Bro mulai dengan mendalami TATA, waktunya singkat, paling tidak yang ada di grup nanti supaya cepat. Ini TP di sekian 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 ya, masuk sekian sekian harus tepat. Saya yang akan ngode, yang akan memimpin, dan akan saya kasih apa namanya komando, waktunya TP 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 gitu semua. Tapi ya jangan berharap semua akan lancar mulus begitu saja. Tetap ya yang namanya analisa ada missnya, tergantung news juga ya kalau kripto seperti itu. Makanya saya belum berani ngajak-ngajak semua yang ada di grup sini Telegram maksudnya, ataupun yang di channel YouTube, karena saya sendiri merasakan kalau pas lagi tepat ya gampang cuan cuan cuan, cari 200 300 500 sehari bisa kalau pas lagi pas momennya ada. Dan modalnya juga bukan sedikit, kita ambil cuan 2 3%, 5% paling banter kalau ininya
meme coinnya 10% ya langsung disikat habis. Kalau habis bear market main di micin itu 5% 10% harus langsung diambil. Jangan jangan terlalu kita maruk ataupun serakah ya. Dan itu kalau untuk iseng-iseng mau hold jangka panjang, kalau memang koin bagus ya dari profitnya nanti diambil modalnya dulu, baru profitnya sebagian yang dimasukkan kalau koin itu ada potensi. Nah kalau bermain besar nanti, kalau setelah bull market ini ya, modal besar itu jangan berani-berani Anda sampai berbulan-bulan, harus siap cut loss untuk nembak lagi di bawah, nanti kembalikan lagi modalnya ketika harga ada bull trap naik. Nah itu baru di TP. Jadi ada strategi teknik khusus. Paling tidak kok kita masuk 50 kok misanalisa, loh kok tinggal 45 juta, berarti kita minus 5 juta. Ini kelihatannya kok mau turun terus. Nanti saya bimbing, cut loss rugi 5 juta nggak apa-apa, tembakkan nanti di bawah harga sekian. Nanti pas bull trap ke atas kok cuan 10 juta, berarti nutup yang 5 jutanya. Hitung-hitung untuk kerugian, yang 5 jutanya untuk cuan. Memang harus belajar secara mendalam, nggak sembarangan asal yang didengarkan tutorial RP1 ngebull Binance jutawan, salah besar Anda. Makanya banyak orang sangkut di situ ya. Langsung akan saya bahas mengenai koin PP ini. Menurut saya makin menjanjikan. Emang ini harganya lagi posisi turun ya, posisi turun, tapi semakin bisa dibaca, semakin bisa diketahui, semakin menjanjikan. Jadi kalau koin-koin yang lain saya nggak berani. Kalau marketnya terlalu kecil banget, makin kecil makin kecil makin kecil, itu sangat berbahaya. Ini masih ditahan, ketahuan sekali ditahan di tujuan 7 triliunan. Nanti paling-paling turun dikit 69 untuk mancing-mancing orang cut loss, nanti paus masuk. Nanti diangkat lagi di harga 7,2 ya, nanti TP lagi paus ya, dibanting lagi ke 7 triliun. Gitu mutar-mutar sambil menunggu bull market. Nanti akan merangkak pelan-pelan dikit-dikit. Tapi kalau koin yang buruk, yang sudah hampir dikatakan hampir 6 bulan atau 7 bulan ya, ini kalau yang koin buruk itu udah ini bro, udah makin tipis makin tipis makin tipis, makin hilang market capnya, makin dikit sudah makin gak ada harapan. Ini masih bertahan. Ini namanya koin yang kalau secara untuk long invest ini yang mantap seperti ini. Dari kemarin bottomnya di 35 triliun, ini masih bertahan di 7 triliun. Artinya masih cuan 100% yang masuk kemarin bulan 2 bulan yang lalu di 3,5 triliun. Ini kan masih 7 triliun. Itu pengertian itu di situ dan dijadikan barometer. Ini saya ulang kembali, coba lihat kalau kita lihat di all in candle-nya yang history yang selamanya ya, keseluruhan ini kan masih ada kenaikan besar, jadi sekitar 2000-an% ya, hampir 2000%. Ini artinya barang siap menjanjikan, karena ini di bawah ini kan berarti harga yang murah sangat rendah sekali, nolnya masih banyak ya, ada 2, malah motong 01. Ketika sekarang turun seperti ini pun motong 01. Dan perlu diketahui bahwa ini koin ini PP ini ya, kalau Anda paham ngerti jeli, itu ATH-nya saja 0,04 bro ya, ATH-nya 0,04. Ini sekarang harganya, ini di rupiahnya harganya sekarang 0,01, mendekati ATH bro. Nanti setelah ATH kesananya ya ewes gitu, ngewes ya tahu ngewes, terbang ya kayak roket, karena sudah nggak ada lagi yang ngambil TP di pucuk, nggak ada lagi ya. Ini kan juga nanti akan digelontorkan dana sama paus untuk memancing-mancing orang masuk, sama makin naik kayak rasa dulu. Nanti korbannya kan orang-orang, pasti nanti banyak korban ya. Kita yang sudah masuk dari sekarang memang sabar, pemenang yang long invest, yang mana nanti 1 tahun ke depan baru bull market ya. Sekarang ini waktunya untuk invest di PP, nggak perlu Anda khawatir ataupun takut. Sudah jelas sekali, saya bahas santai aja ya pagi ini, nggak usah terlalu berkutakan. Kita mengikuti, ini kan hari Jumat, kan harus kita mengikuti hari berkah ya. Kalau saya berkutakan joget sontol kenyot ya nggak pas ya, yang namanya hari Jumat ya. Nanti besok kalau Minggu lah mau berkutakan jungkir balik juga nggak masalah, namanya hari Minggu ya.
Ya kalau hari Jumat kan ya harus kita energinya kita nggak boleh dibuang-buang sembarangan. Hari ini paling sibuk-sibuknya Mas Bro itu di hari Jumat. Kalau hari lain mending ya, kalau hari Jumat betul-betul sibuk, banyak kegiatan dari pagi sampai malam, aktivitas selalu ada. Yang mana memang ya bukan menyombongkan diri, saya selalu 5 waktu itu di masjid, gak pernah sholat di rumah itu ya. Jadi saya tegaskan di sini sekali lagi, untuk koin PP di saat harga turun, menurut saya silahkan untuk masuk, nggak ada waktu panjang lagi. Di saat harga turun seperti ini saatnya masuk. Ini udah kelihatan ketika turun di bawah sini langsung sendunya langsung ngangkat ya, langsung ada yang serok. Jadi pause sambil scalpingan tipis-tipis, cari cuan di sini ya. Nanti kan dia nggak tipis semua, yang akan menggerakkan harga makin naik karena dia nggak tipis semua, dan nanti pause-pause yang lain akan terpancing. Loh kok enak banget scalpingan di PP ya, ini aja kan naik turun dari kemarin. Kalau yang berscalping kan sudah cuan banyak, yang sampai 7% ya kemarin ya, 8% kenaikannya. Tapi yang memang modal-modal besar ya, kalau modal-modal receh kayak kaum kita, kaum receh ya, kita sabar, belum terasa ya kalau naik 10% ini ya. Jadi saya harap ini tetap gambling ya, ini tetap gambling ya. Kalau anda masuknya sampai puluhan juta itu saya nggak sarankan, dan itu risiko anda tanggung sendiri ya Mas Bro. Main di sini saya patok untuk micin koin paling 3 juta. Jadi kalau seandainya nanti gagal itu saya nggak sampai miskin ya. Itu saya, kalau anda pengen banyak itu ya anda, tapi risiko tanggung sendiri. Kalau yang uangnya nggak sampai punya juta-jutaan ya, 500.000 1 juta itu pun udah dapat koin banyak. Saya rasa kalau nanti jadi 1 rupiah pun, uang 1 juta pun jadi 52-an juta. Sekarang kan harganya segini kan 0,016 itu, kalau beli 1 juta kan diperkirakan dapat 53 juta ya. Kalau uang 1 juta masuk sekarang, kelihatannya ya saya nggak akan menghitung secara rinci, sesuai dengan filing saja. Saya senangnya di terawang saja yang mudah, itu kelihatannya dapat 53 juta. Jadi kalau nanti 1 rupiah Anda masuk 1 juta aja kan sudah dapat 53 juta. Itu saya rasa udah cukup, nggak usah maruk ya. Kalau nanti kebanting salah juga ya, kita nggak akan kere karena dari uang 1 juta, dan nggak mungkin akan hancur habis 1 juta, pasti ada sisanya untuk mengenai koin daripada koin PP ini. Jadi saya ulang lagi, memang perbandingan dengan koin lain, kalau koin-koin lain itu, ini denger ini, biasanya perjalanan 7 bulan hampir 1 tahun kayak PP ini, maka market capnya akan turun, menandakan debtnya curang, jual mulu, dan disitu orang berscalping saja, nggak ada investor, orang main trading semua ya. Jadi makin ditinggalkan makin habis. Contohnya Raca ya, proyeknya bener dia tapi nggak ada investor, dan debtnya kere melarat ya. Itu di situ. Kalau ini koin PP ini dibakar saja 5,5 juta US dollar nilainya ya, banyak. Debtnya cuma megang 3,7 juta US dollar. Artinya debtnya itu benar, debtnya waras. Dan yang perlu Anda ketahui bahwa suplainya sudah beredar semua 99,24%. Ini yang menandakan koin cakep secara kita riset itu ya. Yang mana Polygon aja baru 90% yang beredar Polygon. Cardano 80% yang beredar, ini 99,24%. Jadi apalagi yang kita takutkan untuk koin seperti ini. Loh itu kok kenaikannya tinggi Mas Bro, koin memek ya, meme koin. Ya biarin saja. Ya kalau Anda berani, pas nanti longsor turun seperti ini Anda masuk. Nanti pas nanti ini apa naik tinggi ya Anda TP. Sebab perjalanan kan itu baru dimulai. Apa dia bertahan sampai bear market yang akan datang, bahkan ya 6 bulan ke depan masih bertahan nggak? Ini kan PP sudah lebih dari 6 bulan masih bertahan. Dia masih bertahan nggak? Kita kan belum bisa mengetahui
barangkali isinya orang bersekalping semua, atau nanti debtnya yang menghancurkan sendiri menjual banyak, kan bisa saja. Kalau PP kan ini sudah lebih daripada 6 bulan sudah ketahuan kalau mau dihancurkan, udah dari kemarin-kemarin. Nyatanya ini kan banyak yang acuan di PP ya. Udah, saya rasa udah terlalu panjang, cukup ya membahas PP ini. Mungkin ini terlalu yang paling tersantai ya, paling nyaman ya, berkutakannya nggak ada yang berkutakan lah ya, santai sedikit ya. Mudah-mudahan dapat menjadikan pelajaran, diambil, dicerna, pelajari lagi apa yang saya di sini omongkan. Anda harus cermati, harus ngerti, yang positifnya diambil, yang buruknya ditendang ya. Jadi semua itu, saya itu memang orangnya selengean ya, sengengeran, pokoknya udahlah, nggak ada yang dikatakan bagus, semua buruk di Mas Bro, nggak apa-apa. Tapi kemarin saya salut tuh, ada yang komen, ini orang berkutakan begini tapi saya dapat cuan 2 kali nih. Ya, alhamdulillah, ada manfaatnya bagi orang ya, bukan nipu-nipu. Orang-orang kok ditipu semua, masuk semua koin kok nggak ada yang jelek, semua bagus semua ya. Bahkan yang bekas jengking longsor sekelas Stella Luna saja jadi koin micin masih dilulukan saja. Itu apakah nggak menjerumuskan orang? Apalagi kalau yang punya komunitas besar, kan sebetulnya kasihan ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, Mas Bro banyak salah, banyak dosa, itu pasti, karena Mas Bro manusia biasa seperti Anda, tentunya nggak sempurna ya. Yang sempurna itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolong kiranya sudilah yang belum subscribe untuk subscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih semua orang-orang yang luar biasa bagi Mas Bro ya, mendukung channel ini. Saya terima kasih sekali. Silakan yang mau masuk ke grup Telegram gratis ini, cuma harus memaklumi di situ grup-grup banyak orang sangkut ya, omongannya ya berkutakan segala macam untuk menghibur diri mereka, tapi hati mereka baik-baik, cuma hanya di ucapan aja yang sering banyolan. Itu saya rasa wajar, kita harus bisa memahami ya indahnya kemajemukan ya. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.